Tes, tes, satu, dua, tiga, tes. Sebentar teman-teman, aku tak ngatur timer dulu. Oke, kita mulai ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk yang bersolawat via TikTok maupun via YouTube. Aku ucapkan matur numbah nun. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewerku yang ada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong ulang, terus apalagi diadu-adu dengan video-video yang potongan juga, itu jadi kacau nanti ya. Tolong jangan begitu. Oke. Disclaimer, aku ucapkan selamat datang ya. Salam Isra, Islam rasional untuk semuanya di channel YouTube maupun di channel TikTok. Bil khusus untuk yang di TikTok ya, aku ingatkan lagi, apabila Anda berkenan dengan kajian ini, silahkan masuk. Apabila tidak berkenan silahkan skip ya, dilalui aja, cari channel lain yang Anda suka dan Anda setuju gitu ya. Tapi mohon jangan di report atau di apalah, aku nggak tahu istilahnya, yang itu sifatnya mengganggu ya. Jadi mohon jangan diganggu, karena aku sendiri ini gaptek, kalau sempat terganggu kacau nanti. Aku nggak ngerti cara mengembalikannya gimana, harus tombol mana dipencet gitu. Jadi tolong ya, kita bebas-bebas saja kok, dan aku kan nggak menyuruh kamu ngaji sama aku, nggak gitu ya. Kalau kamu mau berkenan silahkan, nggak juga nggak apa-apa, cari channel lain. Oh, channel juga banyak kok ya. Gitu. Tapi tolong jangan diganggu, jangan di-banned gitu ya. Kemudian untuk seluruh saudara-saudaraku di YouTube yang sudah masuk, terima kasih. Saudara-saudaraku di TikTok juga terima kasih, dan terima kasih atas 2.500 tap-tapnya, dan semoga terus di tap-tap supaya tangguh channelnya, nggak bisa digoyangkan gitu ya. Oke. Channel kita ini masih dibatasi ya, yang aku juga nggak tahu kenapa kok dibatasi. Jadi tentunya dia tidak bisa untuk meraup viewer lebih banyak ya. Biasanya itu 6.000 viewer untuk yang di TikTok ya. Tapi setelah dibatasi itu bisa mencapai 1.000 viewer aja sudah alhamdulillah. Tapi ya sudahlah ya, aku juga nggak ngerti kenapa begitu. Ya. Oke, kita mulai kajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Video ini seri yang ketiga. Nanti kalau diunggah, ini kan aku shot, jadi aku pakai 3 kamera ini, pakai live YouTube, live TikTok untuk record satu. Nanti yang record itu dibagi 2, diedit sama Graito, lalu diunggah sebagai materi kajian kita yang apa namanya itu, yang setiap hari memang diunggah gitu ya.
Selain ada juga yang live gitu. Yang reguler maksud gue, yang reguler gitu ya. Kalau untuk yang live ini seri yang ketiga. Berarti nanti karena yang di YouTube itu dibagi setengah jaman supaya tidak terlalu panjang, berarti nanti ada 6 seri. Cuman mohon sabar ya karena harus antri mana yang harus diunggah oleh itu ya. Maksud gue begini, kalau lu kurang jelas nanti ya, nanti ada yang protes gue bilang gue lu. Aku ini banyak teman dan hidup di berbagai tempat. Bukan maksudnya aku mau gaya-gayaan ngomong gue ngomong lu, enggak. Kadang-kadang itu apa ya, spontanitas gitu loh ya. Jadi aku minta hal-hal yang demikian nggak usah diributkan lah ya. Kalau kamu mau ngaji ya ngaji, hal-hal yang nggak perlu itu nggak usah lah. Aku kesini memberikan penjelasan tentang keilmuan ya supaya otakmu nggak goblok gitu loh. Jadi hal-hal yang di luar keilmuan itu nggak usah nggak usah dibicarakan lah. Mau aku ngomong gue, ngomong saya, ngomong aku itu, ya, karena itu spontanitas seperti tadi. Kan gue kan gue lagi toh, kan nggak mesti kadang-kadang aku, kadang-kadang saya, kadang-kadang gue ya. Gimana enaknya itu spontanitas. Karena kehidupan gue ini ya, gue hidup dalam berbagai kalangan, banyak teman, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sunda, ada yang Madura, banyak macam gitu loh. Jadi itu spontanitas gitu, bukan sesuatu yang by design, enggak gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian itu enggak perlu. Perlunya di sini supaya goblokmu hilang, belajar gitu aja. Yang lain-lain enggak perlu. Juga kemarin ada yang komentar pakai apa namanya? Pakai giwang ya, orang Jawa bilang giwang, pakai anting haram gitu. Sudah telat, Mas. Hal-hal yang demikian sudah kami kaji beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau kamu masih membahas tentang haramnya pakai giwang itu telat ya. Telat. Dan itu nggak perlu kamu komentari ya. Nggak perlu. Kalau kamu mau tanya silahkan. Kenapa aku pakai? Itu kan ada argumentasinya ya. Jadi yang mau aku ya, supaya otakmu itu gobloknya hilang, fokus saja kepada materi kajian. Nah, materi kajian kita, aku review ulang nih, ya, kita umat Islam dibilang tidak jujur oleh saudara kafir kita terkait dengan Quran surat Al-Isra, karena memang di Quran surat Al-Isra itu tidak muncul secara eksplisit nama kanjeng Nabi kita, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kenapa itu di dalam kurung itu kok lalu muncul Muhammad, kata saudara kafir kita. Ya, ini aku review lagi karena kalau aku minta sih kalian itu ngikuti kajianku terus, tapi kalau yang baru masuk nggak ngerti nanti gitu loh. Ya sudahlah, aku mengorbankan waktu, seharusnya bisa langsung masuk ke materi lanjutan, harus mereview ulang. Ya. Nah, kata saudara kafir kita itu yang Isra itu adalah kanjeng Nabi Musa dari Mesir ya, Exodus ke Palestina sana gitu. Kemarin sudah aku jelaskan. Aku tidak membantah kanjeng Nabi Isra. Siapa saja kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Musa, dan kanjeng Nabi Yakob yang kemudian menjadi Israel. Aku tidak bantah itu. Ya, kemarin sudah aku tunjukkan dari Bible bagaimana kanjeng Nabi Yakob atau Israel itu melakukan perjalanan malam. Ya. Kanjeng Nabi Musa itu di surat Toha ya. Nah, kalau ini kanjeng Nabi Muhammad. Nah, cuman kan kita nggak bisa main keras-kerasan ngomong enggak itu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad, nggak bisa begitu dong. Kita harus memberikan jawaban-jawaban yang analisis ya, yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik yang berbasic. Ya karena di Al-Quran ya basicnya harus Al-Quran. Bahwa abdihi itu kan masih domir abdihi itu ya. Itu bisa tidak bisa, itu jatuhnya ke kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu gimana menjelaskannya gitu loh. Ya. Tolong tap-tapnya jangan lupa ya. Ini sinar mataharinya tajam banget jadi gue agak silau nih. Sebentar, gue geser, ya, nggak silau.
sakit di mata karena mantul ini putih. Coba geser ke sana. Dah, gini aja wis. Oke, aku lanjutkan. Seperti yang apa aku bilang sejak awal, aku memberi kajian ini sebetulnya bukan dalam rangka khusus merespon ya apa yang disampaikan saudara kafir Kristen kita. Ya. Aku sudah bilang soal beda pendapat itu ndak apa-apa, ya, ndak apa-apa. Kalau misalkan menurut dia itu yang Isra itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad tapi Musa, ya ndak apa-apa. Tapi tolong jangan memframing bahwa umat Islam itu curang, nggak jujur, terjemahannya banyak buka kurung tutup kurung gitu. Itu semua sudah aku jelaskan. Ya. Nah, sekarang aku hadir ya dalam rangka memberi penjelasan kepada saudara Islamku ya, supaya kalau kamu dituduh sebagai umat yang curang, yang nggak jujur, yang terjemahannya suka diintervensi, banyak yang buka kurung tutup kurung, kamu bisa menjawab. Dan kamu juga ngerti kenapa ya kok buka kurung tutup kurung itu yang di seri kedua atau iya kedua sudah aku jelaskan itu. Kucingku manja sekali. Sini dulu. Dah itu. Tuh om-omnya itu lagi ngaji tuh, kamu ganggu aja. Itu di YouTube. Ini Moka, ini Momoy. Kalau Moka di sana. Udah ya. Nanti Gus Putih mau ngaji dulu. Ya? Oke, sini. Main sendiri dulu. Main sendiri. Ya, duduk situ. Oke. Sekarang kita ke sini. Ya. Di Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat yang pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad disebut abdihi, hambaku. Ya. Nanti di surat An-Najm 53:10 Kanjeng Nabi Muhammad juga disebut abdihi, hambaku. Ya. Di surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-1 juga abdihi, hambaku. Nah, dari sini nanti kita bisa tarik kesimpulan setelah aku deskripsikan nanti ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu ya, kalau ibaduh itu jamak ya, tapi kalau abdihi itu dia menjadi mufrad, menjadi tunggal gitu ya. Nanti tentang ibadur rahman aku jelaskan juga ya. Tapi yang jelas setidaknya sekarang kamu tahu Gusti Allah engkang Maha Agung itu memanggil Kanjeng Nabi Muhammad dengan abdihi. Ini kan jarang yang tahu nih. Yang Islam aja jarang tahu, apalagi yang Kristen kafir goblok yang nggak tahu. Ya, bahwa Kanjeng Nabi punya gelar itu abdihi. Aku tulis di sini lah ya. 1. Gelarnya apa? Abdihi ya. Abdi sebetulnya itu kan ya. Abdi, budak, hamba. Ya, ini gelar. Lugus kalau Al-Amin. Al-Amin itu gelar Kanjeng Nabi juga. Jadi kalau ada kamu baca buku disebut Al-Amin domirnya, maka itu bisa tidak bisa merujuk kepada pribadi Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman prosesnya beda. Kalau Al-Amin jujur itu prosesnya dari proses antropologis sosial, di mana Kanjeng Nabi kan diperhatikan sama orang-orang Arab saat itu ya, mulai beliau masih muda, masih berdagang, hingga akhirnya dipercaya oleh Bunda Khadijah ya, yang saat itu tentunya masih jadi bosnya, belum istrinya gitu ya. Terus bagaimana dalam kehidupan keseharian, terus bagaimana juga ketika terjadi perselisihan antara
masyarakat Mekah saat itu ketika banjir atau apa itu ya, terus Hajar Aswad itu ya sempat keluar dari tempatnya dan masing-masing mengklaim paling berhak untuk mengembalikan ke tempat asalnya. Itu pertikaian-pertikaian di internal Arab itu diselesaikan dengan baik oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ya mengajak dalam kebersamaan, ayo wis kalau gitu kita angkat bareng-bareng sudah nggak ada masalah. Dari karakter-karakter yang begitu ya, karakter-karakter kejujuran itu, maka dikasih gelar Al-Amin. Gitu loh. Jadi ini juga Kristen harus tahu. Nanti kenapa gue bilang bahwa Yesus itu bukan pencipta, tapi dia diciptakan. Cuman di situ nggak ada nama Yesus. Nanti gue kasih tahu supaya Kristen juga jangan goblok-goblok amat lah. Karena nanti Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus juga punya gelar. Gitu loh. Ya. Punya gelar. Ini yang makanya gue bilang, lu mau jadi kafir gue nggak ada masalah. Lu tidak mengimani Al-Quran gue nggak ada masalah. Tapi tolong dong jaga etika. Jangan, kan lu di gereja lu diajarin etika. Jangan ketika lu dalam kegoblokanmu kamu nggak tahu lalu mengatakan orang Islam itu curang dalam menerjemahkan kitab sucinya. Itu yang nggak bagus gitu loh. Kalau kamu nggak tahu tanya. Wajibnya dari orang yang tidak tahu itu mengajukan pertanyaan, bukan mengeluarkan pernyataan. Pernyataan itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang tahu. Maka dia menyatakan sebatas yang dia ketahui. Itu pun terbatas. Yang dia nggak tahu dia nggak boleh mengeluarkan pernyataan. Tanya dia, ini ada kafir goblok. Pernyataan lagi. Ya, oke. Jadi Al-Amin itu domir untuk Kanjeng Nabi, nggak boleh hal lain masuk ke sana, nggak boleh gitu loh. Ya, nggak boleh. Jadi automatically kamu baca buku sejarah, baca kitab atau baca apa ada Al-Amin, itu mengarah kepada satu pribadi yang tidak bisa lari ke orang lain kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman itu dari proses antropologis. Gitu loh. Tahu ya? Kalau abdihi ini prosesnya kan kemarin sudah aku jelaskan tentang beberapa pendapat itu ya. Prosesnya ini adalah proses teologis. Ketika ditanya lebih bagaimana cara memuliakanmu? Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, aku adalah abdimu. Jadi gelar abdi itu gelar kemuliaan. Kalau yang diabdihinya itu Gusti Allah Agung. Itu gelar kemuliaan, itu prosesnya teologis, bukan antropologis. Makanya gue bilang, selama ini kan banyak yang salah paham. Nyumbang masjid, bersolawat dia, ada pembangunan masjid dia bersolawat 1 juta, atau pembangunan pondok pesantren dia bersolawat 1 juta gitu. Terus dia nggak mau disebut namanya hamba Allah gitu, hamba Allah 1 juta gitu. Lu bersolawat 1 juta tuh ngaku hamba Allah, yang 100 juta tetap aja nggak pernah ngaku hamba Allah. Kenapa di publik terjadi bias seperti itu? Karena nggak ngerti duduk permasalahannya. Bahwa hamba Allah itu kemuliaan. Kita kan tidak akan memuliakan diri kita sendiri. Jadi kalau lu ngaku sebagai hamba Allah, pertama, lu itu memuliakan dirimu sendiri. Memangnya lu itu benar-benar hamba Allah? Orang yang kasih sholawat 100 juta aja nggak terus ngomong dirinya sebagai hamba Allah kok. Itu sesuatu yang terlalu sombong kalau kita ucapkan aku ini hamba Allah. Padahal lu hamba, entah hamba kekuasaan, hamba jabatan, hamba duit, hamba semualah yang sifatnya duniawi gitu. Jadi
Hamba Allah itu suatu kemuliaan. Seperti gue nih ya. Gue kan nggak mungkin ngomong gue ini mufasirin. Orang akan ketawa. Ngapain juga gue ngomong mufasirin? Gue nggak akan ngomong. Kalau orang bilang itu gue seperti lumayan itu mufasirin. Ya, itu urusan dia. Tapi gue nggak pernah mendeklar gue ini mufasirin gitu loh. Begitu juga hamba Allah itu nggak perlu kita deklar. Kita pantas nggak kita menyandang gelar kemuliaan. Jadi hamba yang perlu dicuci dalam otakmu supaya nggak goblok. Hamba Allah itu gelar kemuliaan dan itu diberikan pada Kanjeng Nabi lewat proses teologis bukan antropologis. Yang antropologis itu amin, jujur. Nah itu masuk dalam otakmu. Supaya jangan nanti kamu bersolawat 1 juta, hamba Allah 1 juta. Yang 100 juta aja nggak terus ngaku sebagai hamba Allah kok. Jadi mindsetnya salah. Kalau hamba Allah itu merendahkan dirinya, enggak. Justru itu kemuliaan. Jadi Kanjeng Nabi ya mendapat gelar kemuliaan dia, maka disebutlah abdihi. Hambanya, siapa? Gusti Allah Agung. Tapi kalau kamu sudah merasa kamu sudah oke, bisa seperti Kanjeng Nabi, terus kamu mau ngaku hamba Allah, ya silahkan. Gue juga nggak larang. Tapi kamu ngerti gitu loh. Pantas nggak kita menyebut hamba Allah? Karena kita ini masih tergoda jadi hamba-hamba yang lain. Nah, yang gini-gini kan Islam saja banyak yang nggak ngerti, apalagi yang kafir-kafir goblok itu. Kalau ngaji cuman hihe aja apa ngertinya. Di sini nggak ada ngaji blak-blak. Gue ngomong blak-blakan, lu suka ngaji ke gue, ngaji nggak suka lu pergi. Karena ketika gue mati nanti gue sudah berhasil ya membentuk karakter yang akan meneruskan perjuangan dakwah gue. Itu karakter yang Islamnya itu bukan kebetulan tapi Islam betulan gitu loh. Jadi di sini nggak ada basa-basi, nggak ada basa-basi. Lu suka kajian gue, ayo, nggak suka lu pergi minggat, nggak ada masalah gue. Hal-hal seperti ini kan nggak tahu. Jadi sedikit hamba Allah. Itu gelarnya Kanjeng Nabi kita, lu pakai lagi. Repot. Ya. Jadi di ayat ini kita tahu Gusti Allah Agung tidak jambal. Tapi apakah Kanjeng Nabi pernah dijambal? Nah, nanti gue jelasin. Jambal itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ngerti gue. Nanti kalau ada yang tahu tolong diketik lah ya. Irfan biasanya tahu, tapi dia di YouTube. Dia jarang masuk TikTok. Jambal itu manggil nama langsung gitu loh. Seperti kamu punya bapak Mulyono. Mulyono minta duitnya, gue mau berangkat kuliah. Kan nggak mungkin begitu. Nggak sopan itu. Dan kita sudah diingatkan jangan panggil Rasul, Nabi itu dengan panggilan-panggilan sebagaimana kamu memanggil temanmu. Kemarin kan sudah aku jelaskan. Nah, Gusti Allah Agung ngajarin kita. Jangan jambal ke Kanjeng. Makanya gue kan selalu memakai Kanjeng Nabi atau Sayyidina. Gue kalau bersolawat kan baca sholawat gue pakai Sayyidina. Gue nggak pantas kalau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Gue merasa kurang ajar gitu loh. Beliau adalah yang membawa kita ke jalan keselamatan sehingga kita mengenal Islam. Sehingga nanti semoga kita masuk jannahnya Gusti Allah. Itu jasa beliau. Dimulai dari Mekah, Madinah, perjuangan dakwah, dilanjutkan para sahabat, para ulama-ulama kita sampai sekarang. Terus kita mau manggil mat sini mat gitu. Kan kurang ajar namanya. Tapi bagi gue ya silakan saja kalau lu bersolawat lu terus jambal ya silakan. Tapi bagi gue pribadi gue nggak sampai hati, nggak tega. Makanya gue selalu menyebut Sayyidina. Di luar sholat, di dalam sholat. Karena ada begini, kalau di dalam sholat gue nggak mau Gus. Tapi kalau di luar sholat gue selalu menyebut Sayyidina Muhammad. Ya sudah itu urusan lu. Tapi bagi gue pribadi gue merasa kurang ajar kalau memanggil nama Nabi gue itu namanya langsung itu kurang ajar. Sedangkan Gusti Allah Agung saja jarang jambal, manggil langsung itu jarang. Contohnya 3 ayat ini memakai
Nama panggilan atau sebutan abdihi, hambaku. Itu sebutan kemuliaan yang Gusti Allah Agung berikan kepada Kanjeng Nabi. Yang membimbing kita dalam Islam menuju keselamatan surganya kelak nanti. Insya Allah. Ya. Gue nanti asik-asik ngomong di Bennett lagi nih. Gue gak ngerti. Silo sebabnya. Ya. Oke, tolong terus di TikTok ya. Ya, terus di TikTok, terus di tap-tap ya. Gitu ya. Oke. Jadi gelar satu abdihi ya, abdi, dan kamu sudah tahu ini gelar kemuliaan. Contohnya langsung ya, Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 1 hambanya ya. Ya. Quran surat An-Najm ini yang aku jelaskan kemarin sudah aku kasih tanda. 5310 ya, hambanya. Ya. Quran surat Al-Kahfi 18:1 hambanya. Jadi enggak dijambal. Enggak langsung dipanggil, enggak sopan gitu loh, apalagi kita orang timur ya. Masa sama bapaknya no Mulyono minta duitnya dong gitu. Enggak. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan surat An-Najm ya, surat An-Najm itu gimana ceritanya, karena ini perlu penjelasan khusus. 5310 ya. Oke. Kamu buka Quranmu, aku harus pakai yang hardcover ya. Kalau pakai yang Android sulit aku jelaskan. Bentar, kita ambil Al-Quran. Oke, semoga kalian juga buka ya, An-Najm 5310. Silau aku karena matahari ya. 5310. 5310. Teman-teman buka Al-Qur'annya ya. 53 An-Najm ayat yang ke 10 ya. Tuh. Kita lihat dari ayat yang pertama ya. Ini ayat ini sudah kita dekonstruksi ya. Karena teman-teman kita kalau ditanya di mana Al-Qur'an itu menjelaskan Mi'raj, mereka selalu mengarah kepada surat An-Najm. Padahal surat An-Najm itu tidak berbicara tentang Mi'raj. Dan Al-Quran ya tidak pernah berbicara tentang Mi'raj. Yang Al-Quran sampaikan informasi itu tentang Isra. Mi'rajnya nggak ada. Gitu loh. Ya. Jadi An-Najm itu kita sudah dekonstruksi, terutama tentang jannah. Jannah itu dia diposisikan sebagai isim apa? Dia isim makna atau isim zat, itu bisa berubah makna. Nah di sini ya dia masuk ke dalam isimnya itu oleh si penerjemah dimasuk isim makna, maka jannah itu surga. Kalau gue enggak, pada konteks ini jannah itu memang jannah bisa surga, dia masuk isim zat yaitu kebun. Gitu loh. Maka nanti kita bagaimana memahami Sidratul Muntahar. Sidrat itu pohon gitu loh. Aku nggak bisa jelaskan secara rinci. Silahkan fikanya sudah ada ya. Fikanya itu sudah ada ya. Fika itu video kajiannya sudah ada. Silahkan hunting aja tentang dekonstruksi surat An-Najm ya. Jadi sekali lagi gue bilang Al-Quran tidak pernah memberikan informasi tentang Mi'raj. Mi'raj itu sebetulnya dia isim bukan fi'il. Itu alat naik. Alat naik apa? Ya bisa disebut tangga. Bukan fi'il ya, bukan naik ya. Dia isim, alat naik.
Gampangannya alat untuk naik, misalkan kita mau ke atas ya tangga gitu. Itu mi'raj. Nah, Al-Quran nggak pernah bercerita. Isra bercerita di sini. Gitu loh. Ya. Oke, ya, penjelasan lebih detail silahkan apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan. Yang pertama itu ada 17 atau berapa seri nggak tahu gue. Yang kedua dekonstruksi surat An-Najm, ya. Gue mau fokus ke Abdihi itu ya. Kita baca dari atas satu ya. Demi bintang ketika terbenam. Jadi sastranya tinggi ya. Demi bintang ketika terbenam. Gitu ya. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Dan tiadalah yang diucapkan itu ya kemauan hawa nafsunya. Nah, maksudnya di sini Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu nisbahnya ke Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan Torah. Nabi Daud Zabur. Ini tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Maka bisa tidak bisa kawanmu yang dimaksud itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad, karena via beliaulah Al-Quran itu diajarkan untuk kita. Gitu loh. Jadi cara meneliti domir seperti itu, ya. Domir itu kata ganti. Ya. Nanti aku tunjukkan ada lagi satu ayat Kristen kafir ini, aduh jangan. Gue heran. Dia bilang Kanjeng Nabi Muhammad bisa menghapuskan dosa gitu loh. Dia menukil surat apa itu? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Aku ada dapat WA lama itu ya. Kanjeng Nabi Muhammad bisa menghapuskan dosa, terus dia adu yang menghapuskan dosa itu Allah, Muhammad atau batu hitam gitu. Ini kan pertanyaan goblok. Karena dia salah memahami domir di Quran surat apa? Lupa gue. Nanti kapan-kapan kita sampai ke sana lah ya. Oke. Gue lanjutkan ya. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi bukan semau-maunya Kanjeng Nabi gitu loh ya. Maksudnya ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu. Jadi yang diucapkan Kanjeng Nabi itu wahyu. Jadi ucapan Kanjeng Nabi itu wahyu. Gitu loh. Nanti kan tanya lagi kafir, sudah kita bahas tuh videonya tuh yang bilang berarti Al-Quran tuh wahyunya Muhammad, dia bilang. Aduh repot lagi menjelaskan. Karena itu teksnya ucapan ya. Ucapan Kanjeng Nabi Muhammad itu tiada lain hanyalah wahyu gitu ya. Tapi kamu harus tahu bukan berarti misalkan aku yang bikinin kopi ya, terus Kanjeng Nabi Muhammad mungkin saat itu haus terus ngomong sama Bunda Aisyah, "Hai Kumairo," Kumairo itu kan istri tercintanya. Kumairo bikinin dulu ada kopi belum ya? Juga nggak tahu kan Nabi ngopi nggak? Bikinin kopi gitu. Ya itu ya bukan wahyu kalau itu, gitulah. Kadang-kadang ada kebablasan juga memahami penjelasan gue. Ya, ini maksudnya basicnya Al-Quran gitu ya, basicnya Al-Quran. Sebentar, gue nanti asik ngomong di Bennett. Oh enggak ya. Tolong dibantu tab-tabnya ya. Gue silau jadi nggak bisa ngontrol. Oke, terus ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, yang diajar kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi Gusti Allah Agung menurunkan ilmunya dan mengutus Jibril menjadi gurunya. Ilmunya apa? Al-Quran. Al-Quran suatu ilmu sudah dijelaskan dulu ya oleh almarhum Gus Panani, guru Al-Quran itu kan sudah ada itu ya. Kamu bisa lihat di sana. Ya. Jadi kasih pelajaran, kasih guru. Allah tuh begitu, pelajarannya dikasih ini. Islam. Lewat apa? Namanya kitab Al-Quran. Nah, terus ini gurunya siapa? Jibril. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad belajar kepada Jibril. Setelah selesai 6.236 ayat nih, selesai nih di Gua Hiro ini. Posisinya berubah, yang awalnya belajar
kemudian ngajar kita.